A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun. Nerusaken ingkang wingi Nabi Ibrahim ditamoni. Di dalam beberapa kitab tafsir ada yang mengatakan 4 malaikat yang bertamu berupa anak-anak muda ganteng-ganteng. Ada tafsir yang lain mengatakan 12. Wis jumlahnya gak penting. Yang penting adalah saat itu Nabi Ibrahim kedatangan tamu. Kemudian Nabi Ibrahim menyembelih apa sapi apa unta, wis pokoke kewan. Kemudian disuguhi, ternyata ketika disuguhi tidak dimakan. Lah, ada satu tradisi saat itu kalau tamu yang datang tidak makan, itu indikasinya 2. 1, pembawa sial, 2 itu adalah malaikat. Makanya sampean kok namu disuguhi nggak di pangan agar kita tidak termasuk tamu yang membawa sial. Tapi ternyata mereka tamu ini adalah para malaikat. Qalu basyarnaka bil haqqi. Wahai Ibrahim, kamu jangan takut. Kami ini datang kepadamu membawa kabar bahagia dengan kebenaran. Kabar bahagia, fala takum minal qanitin. Maka jangan sekali-kali kamu menjadi orang-orang yang putus asa. Jadi dari dulu seorang mukmin muslim itu tidak boleh qanit, tidak boleh putus asa. Seorang muslim, seorang mukmin harus punya jiwa optimisme, punya harapan yang kuat. Ini karakter muslim, karakter mukmin. Punya jiwa optimisme dan punya harapan. Padahal Nabi Ibrahim ini tidak pernah putus asa. Beliau menunggu sekian tahun, menunggu untuk punya anak. Dikasih kabar setelah usianya mencapai 86 tahun. Di dalam tafsir yang lain 112 tahun. Jadi ya ono sing darani 86, ono sing darani 111, tapi gak penting, pokoknya Nabi Ibrahim usianya sudah sepuh. Nabi Ibrahim usianya sudah sepuh, dapat kabar bahwa kamu akan punya anak keturunan. Qala wa may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dhallun. Nabi Ibrahim menjawab, tidak ada orang-orang yang putus asa dari rahmat Tuhannya, dari kasih sayang Tuhannya, kecuali orang-orang yang tersesat. Jadi ada dosa yang tanpa kita sadari. Ada dosa yang kita melakukan tapi kita tidak menyadarinya. Dosa apa? Dosa putus asa. Putus asa itu dihasilkan dari apa? Kesedihan. Putus asa itu dihasilkan dari apa? Kegalauan. Makanya ono dosa sing wong-wong ora sadar. Dosa napa? Sedih. Jadi sedih niku napa? Dosa. Mulane wong mukmin niku aja sampai sedih. Kudu happy, kudu seneng, kudu enjoy, kudu tenang. Itu karakter mukmin. Bismillahirrahmanirrahim. Nek nangis oleh, dengkeken oleh nangis. Duwe loro gendeng nangis oleh, tapi sedih gak oleh. Dia harus tahu dibalik semua hikmah. Oh, aku dengkeken gendeng iki karo Gusti Allah diuji supaya dosaku sudo. Kagak nyawang sing ora genah dadi yo akhire putusane. Dengkeken. Tidak ada orang yang berputus asa kepada kasih sayang Tuhannya kecuali mereka adalah orang-orang yang tersesat. Makanya di dalam Al-Quran itu ada 57 kata Rahman. Sifat Allah Rahman, Rahman itu kasih sayangnya Allah. Itu disebutkan oleh Al-Quran itu 57 kali. Kalau kata-kata rahmat, rahmat itu kasih sayang, sifat. Kalau rahman itu sifat rahman. Kalau rahmat kasih sayangnya Allah itu
disebutkan 114 kali. Berarti Allah sangat menginstruksikan, mensyiarkan bahwa aku Allah adalah zat yang maha pengasih, zat yang maha penyayang. Ngono kok duwe makhluk putus asa. Ngono kok duwe makhluk sedih. Wis ya, ayem ya. Sedih itu kriminal. Dosa. Mulane wong Islam aja oleh sedih. Di dalam Al-Qur'an sendiri, lafzul jamaliyah. Lafzul jamaliyah itu lafat-lafat yang di situ menyebutkan kesempurnaan Allah, sifat baiknya Allah, yaitu sifat kasih sayangnya Allah, sifat pengasihnya Allah. Itu disebutkan lebih banyak daripada lafat yang menerangkan tentang azabnya Allah. Itu artinya bahwa Allah lebih mendahulukan rahmatnya daripada azabnya. Mulane wong muslim itu kudu duwe optimis, duwe harapan. Ibadah sing dilakoni diterima, dosa sing dilakoni disepuro. Paham? Tak baleni. Kita ngelakoni ibadah, sholat, ngaji, poso, kita harus optimis bahwa ibadah yang kita lakukan diterima, dosa yang terlanjur kita lakukan diampuni. Itu wong mukmin. Kalau dibalik sedih, Allahu Akbar, ya Allah ini diterima ta ora salatku. Ya Allah ini diterima ta ora salatku. Kok kowe yang nglakoni dosa iling terus, ya Allah dosa kula kathah. Lah wong kok ora tahu ayem. Kowe ngerti nek dosa diterima nglakoni, misal dosa iku contohnya apa? Ora tahu dosa. Iki terlalu optimis. Nek wong ora tahu dosa iku ora terlalu optimis. Lah biasanya wong terlalu optimis terus remburno biasanya. Saking akeh. Terus ora krasa nek kuwi dosa. Kowe ngedoli es, terus ana wong ayu mbok sawang, terus iki dosa. Lah kowe ngerti nek iku dosa, iku sing ngandani sapa? Kanjeng Nabi. Sing memberi informasi sapa? Kanjeng Nabi. Kudu fair. Kalau kita melakukan dosa, kita tahu itu dari Rasulullah sumbernya. Lah kita sholat, ibadah sholat kita, ibadah ngaji kita diterima, itu sing ngandani ya padha-padha Kanjeng Nabi. Mulane kudu fair. Ketika kita ibadah, ya yakin ibadah kita diterima. Ketika kita terlanjur melakukan dosa, ya kita yakin dosa kita diampuni. Itu orang yang tidak putus asa. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya lafaz jamaliyah, lafaz kasih sayangnya Allah itu lebih banyak disebutkan di Al-Quran daripada informasi-informasi tentang siksa. Artinya Allah lebih mendahulukan rahmat kasih sayangnya daripada siksa. Satu bukti. Wong iku duwe harapan. Nah, dan khayal-khayal sini gak apa-apa. Dulu di zaman Bani Israel, karena abidun fi Bani Israel marra ala kathibin minar romli. Dulu ada seorang ahli ibadah di kalangan Bani Israel, itu lewat di padang pasir. Saat itu waqat asaba Bani Israel mahatan. Saat itu Bani Israel sedang terjadi paceklik. Fatamanna fi nafsihi anna hadza law kana daqiqan la asba'a butuna Bani Israel. Ada orang yang ahli ibadah jalan-jalan di padang pasir. Saat itu Bani Israel sedang terjadi paceklik, larang sandang, larang pangan. Termasuk orang yang ahli ibadah abid ini termasuk lapar juga. Dia bayangkan seperti ini, ya Rob, seandainya pasir ini menjadi tepung, corok ini seandainya pasir ini menjadi beras milikku, maka aku akan bersedekah dengan beras itu sehingga Bani Israel tidak ada lagi paceklik, sehingga Bani Israel tidak ada lagi kelaparan. Apa yang terjadi? Iku harapan apa ngayal? Ya mirip-mirip.
Kita tidak bisa hidup 40 hari kalau kita bisa hidup 40 hari kalau kita tidak makan. Kita bisa bertahan hidup 7 hari kalau kita tidak minum. Tapi orang tidak akan pernah bisa bertahan hidup 1 detik kalau dia tidak punya cita-cita dan harapan. Sampai ini cek urip, bukti saiki cek urip iku mesti perkara cek duwe harapan. Mbah ngangsur utangi sampai lunas. Mbah ngentasno anak putu. Ini harapan. Seorang ahli ibadah menghayalkan padang pasir ini menjadi tepung, menjadi beras miliknya. Aku akan bersedekah dengan beras ini sehingga Bani Israel tidak ada lagi paceklik dan kelaparan. Fa'auhallahu ila nabiyyin min anbiya'ihim an kulli fulanin innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri law kana daqiqan fatasaddaqtu bihi. Akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi, salah satu Nabi saat itu, Nabi Bani Israel diberi wahyu. Wahai Nabi, beri kabar kepada si fulan orang yang mengatakan tadi, katakan bahwa sesungguhnya dia diberi pahala oleh Allah dengan ucapannya laukana hadza turabu daqiqan latasaddaqtu bihi. Ucapan seandainya padang pasir ini menjadi tepung, menjadi beras dan aku bersedekah dengannya sehingga orang-orang Bani Israel menjadi kenyang, tidak ada paceklik, maka sungguh aku telah memberikan pahala seperti bersedekah sebanyak tepung, sebanyak pasir itu. Mau ngayal tok untuk memberi harapan, diberi pahala sama. Nah, dan hakikatnya pasir saat itu menjadi tepung apa tidak? Tidak. Maka sebenarnya satu, bagaimana kita mendapatkan rahmatnya Allah, bagaimana kita mendapatkan kasih sayangnya Allah? Satu, ya kita berkasih sayang dengan yang lain. Ini jawabannya. Najan isitmu berkasih sayang itu ngayal. Kita kan nggak mampu bersedekah sebanyak itu, wong ora ono, wong jenenge wayah paceklik, tapi punya harapan, ya Allah, andai ini pasir ini menjadi milikku dan menjadi tepung, aku akan bersedekah dengannya. Makanya kemudian kita dilatih untuk meluaskan niat. Meluaskan niat. Ya Allah, kula niku nek gadah mobil rada gedhe niku mboten ngarah kula damel piyambak. Ya ngusungi wong-wong ngaji, ya Allah. Meluaskan niat. Lah nek egois oleh yo katana tok wong loro ndil. Tinggu polaan. Mosok kok ora tinggu ngaji, ya Allah, ya Allah. Luaskan niat. Ya Allah, umpama omahku gedhe yo tak nggoni barang sing manfaat, manakib topo kuno. Luaskan niat. Najan lagi ngayal. Najan lagi ngayal. Ngayal iku luwih apik, ngayali wong soleh, menimbulkan optimisme dan harapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Khandaq, ketika Salman Al Farisi menemukan batu yang besar, apa yang dilakukan? Lapor Rasulullah, ya Rasulullah, kita terhambat oleh batu besar ini dan tenaga kita tidak mampu untuk mengambilnya. Rasulullah mengambil kapak, diperkulne, keluar 3 kali sinar, Setiap ada percikan ini Rasulullah tersenyum. Ketika ada percikan sinar Rasulullah tersenyum. Ditanya oleh Salman Al Farisi, ya Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Rasulullah menjawab, Syam akan kita kalahkan, Yaman akan kita kalahkan, akan kita rebut, Rum akan kita kalahkan. Sahabat-sahabat ketika perang Khandaq dari parit iku karek sak kurma sing didahar sedina suwengi. Lah ngono kok Kanjeng Nabi memberi harapan apa? Syam akan kita kalahkan. Yaman akan menjadi milik kita, Yamanul Akhdar. Rum akan kita kalahkan, akan kita rebut. Lah ngono ki harapan. Tiru, luaskan niat. Seandainya hari ini kita sedang tidak punya apa-apa,
bojomu kandhani, "Dik, so ora iki ora menghayal, harapan. Dik, so nek wis keadaan pulih kembali, Dik, njaluk apa sampeyan?" Lho iki bukan kok. Iki diulang carane nekakno rahmat atau PHP. Wis dikandani. Seorang muslim, seorang mukmin harus punya jiwa optimis. Harus punya harapan. Bagaimana cara kita mendatangkan kasih sayangnya Allah? Ya kita berkasih sayang kepada semua manusia, makhluk atau apapun. Yang hari ini sedih, yang hari ini mungkin kehidupannya lagi di bawah, susah secara ekonomi, terhimpit. Ingat, yang menjadikan keadaan kita sempit itu karena hati kita yang kurang ridho, karena hati kita yang sedih, karena hati kita yang tidak legowo. Kehidupan menjadi sempit itu karena ada amarah, ada emosi, ada sesuatu yang mengganjal sehingga kita tidak ridho menjalani kehidupan ini. Jawabannya mulane ridho dulu. Tebar kasih sayang kepada siapapun, jangan pernah ada rasa benci. Wong kok ning jero ati ana rasa benci, itu yang menyebabkan kehidupan kita tidak pernah baik. Wes, iki tentang rahmat kasih sayang. Dawuh Gusti Allah, "Man rahima ibadallahi yarhamuhullahu ta'ala." Barang siapa yang punya kasih sayang, yang mengasihani, memberi rasa welas asih kepada hamba-hamba Allah, maka Allah akan punya kasih sayang untuknya. Makanya caranya untuk mendatangkan rahmatnya Allah, bagaimana kasih sayangnya Allah? Ya kita cari orang yang sedih-sedih, hibur. Cari orang yang susah-susah, hibur. Cari orang yang butuh, bantu. Itu cara mendatangkan kasih sayang Allah. Orang yang hari ini sempit, itu karena dia nggak pernah ingin bantu orang. Dia ingin masalahnya selesai terus. Terus no, tambah lembut gue ibu terus no. Wong duwe masalah akeh kok tambah pokoknya piye carane masalahku selesai? Ora selesai-selesai. Kalau ingin masalahmu selesai, bantu selesaikan masalah orang lain. Man rahima ibadallah yarhamuhullah. Siapa yang punya kasih sayang terhadap makhluknya Allah, hambanya Allah, maka Allah akan memberi kasih sayang terhadapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-fajiru ar-raji rahmatallah aqrabu ilallahi ta'ala minal abid al-muqnid." Kanjeng Nabi dawuh, orang yang bergelimang dosa tapi punya harapan mendapat kasih sayangnya Allah, itu lebih dekat kepada Allah daripada orang yang ahli ibadah tapi putus asa dan membuat orang lain putus asa. Ono wong bergelimang dosa tapi dia mengharapkan, ya Allah dosaku banyak, siapa lagi yang aku mintai ampunan kecuali Engkau ya Allah. Dia masih punya harapan rahmatnya Allah. Itu lebih dicintai Allah, lebih dekat kepada Allah daripada orang yang semangat beribadah, ngengel-ngengel nih ibadah, tapi merasa ibadahnya tidak diterima dan membuat orang lain juga putus asa seakan-akan ibadahnya tidak diterima. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kurang ketimbang dosaku. Allahu Akbar. Nek kowe ngitung keadilan Allah nganggo keadilanmu, rampung. Maka hitunglah dengan rahmat dan ampunannya Allah. Salat rong rakaat, patang rakaat tahajud, ya Allah. Patang rakaat ngeten iki pun cekap nggih pun. Kula yakin jenengan pun ridho ya Allah. Nging tak terusno ya karipan koko misalnya. Istighfar sampai pagi. Niku lebih dicintai Allah daripada kita menangis semalam suntuk tapi seakan-akan dosa kita tidak
diampuni oleh Allah. Ada satu hadis lagi. Iki Mas Taib rungokno tenan. Sampeyan kakean mikir dosa sampai kena lambung. Mikir dosa atau mikir wayang? Nih, ada satu hadis lagi nih gak percaya. Qala akhbarana an Zaid bin Aslam an Umar anna rajulan kana fil umamil madiyah yajtahidu fil ibadah wa yushaddidu ala nafsihi wa yuqannitu bin nasi min rahmatillah summa mata. Sayyidina Umar bin Khattab berkata, dulu di umat terdahulu itu ada seorang yang ahli ibadah. Nah ibadah dipeksa tuwenanan sampai meksa-meksa awake, ora kuat dikuat-kuatne, ngantuk dilek-lekne. Tapi dia punya kesembronoan di dalam, dia tidak memberi harapan kepada manusia tentang rahmatnya Allah. Contoh Mas Taib sampai ibadah kok sampai kuru ngono kuwi lah piye? Contoh dhisik kok kuru. Sampean kok ibadah kok sampai kuru. Ngene iki lho tak rewangi ngene iki rong karuan dosa putih sepuro. Lah nek sampean gumti sepuro kaya aku ngene iki piye Mas Taib? Yo ketok neraka kowe wisan. Dia bersemangat ibadah, ngengel-ngengel awake kanggo ibadah, tapi tidak ada harapan besar tentang maghfirah dan rahmatnya Allah. Sehingga orang lain melihat, lah ya wong kaya kuwi ngono wae rong karuan di sepuro Allah, apa neh aku takok neh Mas Taib. Sampai nek duka anu pira? Aku ngene iki 8. Papat gak mampeh. Lah gak mampeh piye Mas Taib? Masya Allah, bagaimana mungkin aku dukanya 4 rakaat pagi hari jam 5:30 ngedoli bensin wis ora wong ayu. Iki tak tebus go 8 rakaat rong karuan. Lah kowe ngono Mas Taib. Lah aku ngene iki piye? Halah kaya kowe wis neraka wis jelas neraka kowe. Akhirnya orang ini mati. Summa mata, kemudian orang ini meninggal. Faqala ya Rabbi mali indaka. Kemudian orang ini ketika mati di akhirat bertanya kepada Allah, ya Allah, apa bagian untukku di sisimu? Ya Allah, apa bagian untukku di sisimu? Allah berfirman, faqala annar. Bagianmu adalah neraka. Qala lahu ya Rabbi fa aina ibadati wa ijtihadi. Ya Rabb, Engkau memberikan aku neraka, di mana ibadahku, di mana kesungguhanku dalam menyembahmu, beribadah kepadamu? Faqala innaka kunta tuqannitu annasa min rahmati fid dunya. Engkau dengan ibadahmu membuat orang lain putus asa dari rahmatku. Fa'ana uqannituka al-yauma min rahmati. Maka hari ini aku akan membuatmu putus asa dari rahmatku. Kamu tidak menyembah aku, ciri Allah, kowe nyembah amalmu, kowe nyembah ibadahmu, sehingga kaya-kaya sing nyelametno awakmu ibadahmu, sehingga orang lain merasa putus asa dari rahmatku. Kaya-kaya aku ki pangeran sing kejem. Contohnya kaya dik manggon. Duha iku 8 rakaat. Kita dibanding dengan dosa-dosa kita 8 rakaat itu sudah tidak pantas untuk 2 rakaat, 4 rakaat lagi. Lah nek wong kaya aku kini piye Mas Taib? Alah neraka, wis mesti neraka wong kaya kuwi rai-rai neraka kabeh iki. Sehingga wong-wong iku ape duka 2 rakaat isin, ape duka 4 rakaat gak ono gunane. Akhirnya mereka jauh dari rahmatnya Allah. Makanya kita berlumur dosa, tapi harus punya harapan bahwa dosa kita diampuni. Kalau kita beribadah, ngaji, duha, sholat, poso, jangan ukur ibadahmu dengan keadilannya Allah. Ukurlah dengan rahmatnya Allah. Nek mbok ukur nganggo adile Allah, ya ora ono wong ning swarga. Jajal ayo dihisab amalmu.
Ayo dihisab sapa sing mlebu swarga, neraka kabeh. Hisab dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Rong rakaat niki nek diterima Allah, ya iso mlebur dosa 2 tahun. Rong rakaat qobliyah asar ngene iki nek dilakoni istiqomah iso mlebur 20 tahun. Ngoten niku rak pikiran terus ayem. Kita merasa nyaman dengan Allah, isyak billah. Tengok-tengok ngeten iki niat ngaji, niat golek hidayah. Masya Allah. Dosa pirang puluh tahun di sepuro Allah, Allahumma. Urung melangkah wis di sepuro Allah, Allahumma. Amin. Kurang penake piye? Lah iku wong sing ngedem-ngedem nganggo rahmate Gusti Allah.